Ibu Wati berhak bangga pada putranya. Tinggi, tegap, berpendidikan, Bima bekerja sebagai seorang programmer di sebuah perusahaan minyak dan gas ternama. Baru 2 tahun berlalu sejak ia lulus dari universitas, tetapi ia sudah menjabat sebagai kepala departemen. Dan semua itu ia capai sendiri. Karyawan muda berbakat itu diperhatikan karena kesuksesan profesionalnya dan langsung dipromosikan. Ketika mendengar kabar itu, Ibu Wati menangis haru. Semuanya berjalan persis seperti yang ia impikan, bahkan mungkin lebih baik. Putranya menerima gaji yang sangat layak. Mobil impor baru dari showroom adalah hadiah dari Ibu Wati saat wisuda atas prestasinya yang cemerlang. Ia harus menghabiskan hampir seluruh tabungannya, tetapi untuk anak kandungnya, tidak ada yang disayangkan. Sementara itu, apartemen dibeli oleh Bima sendiri, meskipun dengan KPR, tetapi apartemen itu luas, baru, dan terletak di pusat kota. Saat ini, putranya sedang merenovasinya perlahan-lahan, dan untuk sementara tinggal bersama ibunya. Ibu Wati sangat senang dengan hal itu. Tentu saja, ia sadar Bima sudah dewasa. Sebentar lagi ia akan benar-benar mandiri, menikah, dan memulai kehidupannya sendiri. Namun untuk saat ini, wanita itu masih menikmati kedekatan dengan putranya. Baginya, memasak makanan kesukaan Bima dan menyetrika kemejanya adalah sebuah kebahagiaan. Setiap malam ketika Bima pulang kerja, Ibu Wati akan bertanya bagaimana harinya, sama seperti saat putranya masih sekolah. Namun, beberapa tahun terakhir, putranya tampak tidak terburu-buru pulang. Ia pasti punya pacar. Hanya saja, entah mengapa Bima tidak mau mengenalkan mereka. Mungkin hubungannya belum terlalu serius, dan Bima tidak punya rencana jangka panjang dengan wanita itu. Jadi, ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Ibu Wati memahami dan menerimanya. Setiap pria harus punya pengalaman agar nanti, ketika bertemu dengan satu-satunya yang tepat, ia akan merasa percaya diri. Tentu saja, Ibu Wati sering memikirkan calon menantunya. Ia bermimpi melihat putranya bersama seorang wanita yang sukses dan santun dari keluarga yang mapan dan berada. Bima pantas mendapatkan yang terbaik, karena ia sendiri adalah anugerah, dan Ibu Wati memainkan peran penting dalam membentuk putranya menjadi seperti sekarang. Wanita itu menyadarinya dan bangga pada dirinya sendiri. Ia berhasil. Ia telah melakukan segalanya dengan benar. Ibu Wati melahirkan Bima di usia yang tidak muda lagi, saat itu usianya sudah sedikit di atas 40. Sebelumnya, hidupnya tidak berjalan mulus. Awalnya, Wati muda mendedikasikan seluruh dirinya untuk belajar. Ia tidak ingin kembali ke desa kelahirannya, ke kerbau, sawah, dan keramaian adik-adiknya. Kuliah di Fakultas Ekonomi di sebuah universitas ternama, yang berhasil ia masuki berkat kegigihan dan kerja kerasnya, ia anggap sebagai kesempatan untuk meraih kehidupan yang selalu ia impikan. Dan usahanya tidak sia-sia. Sang dekan sendiri ingin membantu mahasiswi muda yang menjanjikan itu. Ia menempatkannya sebagai akuntan di sebuah BUMN besar di kota itu atas rekomendasinya. Mustahil bisa masuk ke sana tanpa koneksi. Wati, sekarang semuanya ada di tanganmu, senyum sang profesor padanya saat itu. Jangan kecewakan saya. Tentu saja, Wati tidak mengecewakannya. Ia rela bekerja siang dan malam, dan tak lama kemudian, ia sudah begitu memahami semua seluk-beluk pekerjaan, sehingga bahkan kepala akuntan pun berkonsultasi dengannya sebelum mengambil keputusan penting. Wati bahagia. Gaji yang besar memungkinkannya untuk tetap tinggal di kota, menyewa tempat tinggal, dan tidak kembali ke desa. Waktu berlalu, Wati tetap bersemangat dengan pekerjaannya. Ia terus-menerus mengikuti berbagai kursus peningkatan kompetensi, membaca literatur terkait, singkatnya, menyempurnakan dirinya dalam profesinya. Ia belum memikirkan kehidupan pribadi, meskipun Wati yang menarik secara teratur menerima isyarat bahkan ajakan kencan terang-terangan. Namun, ia sadar, terlalu dini baginya untuk memikirkan hubungan, apalagi keluarga. Pertama-tama, ia harus mandiri secara finansial. Pola pikirnya tidak biasa untuk seorang gadis di zamannya. Semua teman sebayanya saat itu hanya bermimpi tentang pernikahan yang sukses, sementara Wati hanya memikirkan pekerjaan. Usahanya tidak sia-sia. 10 tahun setelah lulus universitas,
ia berhasil menabung untuk membeli apartemen sendiri, tanpa bantuan orang tua, yang memang tidak akan sanggup mendukungnya secara finansial. Betapa bahagianya Wati saat pertama kali bermalam di tempat tinggal miliknya sendiri, bukan sewaan. Usianya sudah di atas 30. Apartemen, jabatan kepala akuntan di perusahaan besar, pendapatan tinggi yang stabil. Tibalah saatnya memikirkan keluarga, dan Wati akhirnya memperhatikan para kandidat suami. Hubungan asmara singkat tanpa komitmen pernah ia jalani sebelumnya, itu adalah pelarian, cara untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaan serius. Namun sekarang, Wati butuh sesuatu yang lain, hubungan serius dengan prospek pernikahan dan anak-anak. Ia sudah terlalu lama menunda memiliki keturunan. Di masa itu, wanita seusianya tanpa anak dianggap hampir seperti perawan tua. Banyak pria di sekitar Wati yang cukup pantas, cerdas, dan sukses. Masalahnya, mereka semua sudah memakai cincin kawin. Barang bagus sudah laku terjual oleh mereka yang tidak bekerja sekeras Wati demi kemandirian finansial. Namun, seperti kata pepatah, jodoh tak akan lari kemana. Suatu hari, Wati pulang dengan taksi. Ia lembur karena laporan, dan hari sudah larut malam. Di belakang kemudi ada seorang pria muda yang tampan dan ramah. Tampaknya ia 5 tahun lebih muda dari Wati, belakangan diketahui bedanya 7 tahun. Rian banyak bercanda, membuat penumpangnya tertawa tulus, dan memberinya pujian. Entah bagaimana, ia berhasil membuat Wati terbuka dan menceritakan seluruh hidupnya. Tiba-tiba wanita itu sadar, ia berharap perjalanan ke rumahnya panjang dan tak kunjung usai, karena begitu mudah dan menyenangkan mengobrol dengan sopir taksi yang menawan itu. Pria itu pun tampak tidak terburu-buru berpisah, sengaja memilih rute memutar. Akhirnya, mereka bertukar nomor telepon. Rian meneleponnya keesokan harinya, dan hubungan mereka pun dimulai. Wati belum pernah merasa begitu diinginkan dan dicintai, seolah-olah Rian menularkan energi dan semangat hidupnya. Tak lama kemudian, ia pindah ke apartemen wanita yang dicintainya dan tidak menyembunyikan kegembiraannya. Di rumah orang tuanya yang hanya memiliki 2 kamar, ia merasa sesak, apalagi saudara perempuannya baru saja bercerai dan kembali ke rumah orang tua dengan 3 anak. Kini, Wati seolah terbang pulang ke apartemennya setelah bekerja. Apartemen itu tidak lagi kosong dan dingin. Rian menunggunya di sana, selalu tersenyum, ramah, dan sangat perhatian. Dari bahan-bahan paling sederhana dan murah, ia bisa memasak hidangan yang rasanya tidak kalah dengan makanan lezat di restoran. Ia juga menjaga kebersihan kamar dan selalu bertanya apakah Wati lapar. Belum pernah ada yang merawat Wati seperti itu. Semuanya berakhir dengan sangat buruk. Wati butuh beberapa tahun untuk menyadari bahwa Rian hanya memanfaatkannya. Jika bukan karena sebuah kebetulan, mungkin wanita itu akan terus mengabaikan tanda-tanda bahaya. Rian tidak lama bekerja sebagai sopir taksi setelah pindah ke tempat Wati. Awalnya, ia terus-menerus meyakinkan Wati bahwa pekerjaan sopir taksi itu berat dan berbahaya, karena penumpangnya bermacam-macam. Kemudian, perusahaan taksinya tutup. Wati saat itu bahkan merasa senang. Ia ingin Rian mencari pekerjaan lain yang lebih tenang. Wanita itu takut pada kekasihnya, terutama ketika ia bekerja malam. Rasa cemburu juga ada, bagaimanapun, ia bertemu Rian saat pria itu bekerja. Bagaimana jika ia bertemu penumpang muda yang cantik dan jatuh cinta padanya? Tidak, Wati tidak akan sanggup menanggungnya. Perasaannya pada Rian terlalu kuat. Rian sepertinya mencari pekerjaan. Ia mempelajari iklan lowongan, menelepon ke sana-sini, pergi wawancara, tetapi tidak ada yang berhasil. Tidak apa-apa, Wati menenangkan kekasihnya. Gajiku lebih dari cukup. Kamu bisa santai mencari pekerjaan. Dan Rian memang tidak terburu-buru. Namun, kadang-kadang ia mengambil pekerjaan sampingan. Seringkali ia harus pergi di malam hari, bahkan untuk beberapa hari. Setelah perjalanan seperti itu, pria itu tampak bahagia, dan Wati merasa ia memahami perasaannya. Ia sendiri suka merasa mandiri secara finansial. Ia berpikir kekasihnya senang karena bisa mendapatkan uang. Ia salah. Suatu hari, Wati pergi ke kota lain untuk audit pekerjaan. Saat itu Rian sedang bekerja sampingan, ia bilang tidak akan pulang setidaknya selama 2 hari. Setelah audit,
Wati diajak makan malam di restoran. Dan di sanalah, di meja sebelah, ia melihat pemandangan yang tidak menyenangkan itu. Tidak, dari luar, gambarnya terlihat sangat manis. Seorang pria menatap gadis muda di hadapannya dengan mata penuh cinta, mengelus tangannya, merapikan rambutnya, dan sesekali menciumnya. Pasangan yang indah, cinta yang murni. Masalahnya adalah pria itu adalah Rian. Ia tidak melihat Wati saat itu, dan Wati bersyukur. Pertama, ia tidak ingin membuat keributan di depan rekan-rekannya. Kedua, ia perlu menenangkan pikirannya sebelum percakapan serius. Dan entah bagaimana, ia harus melewati pengkhianatan ini, meluapkan emosinya saat tidak ada yang melihat. Di kamar hotel, Wati membenamkan wajahnya ke bantal dan menangis. Rasanya sakit dan getir. Juga menjijikkan, benar-benar muak. Ia tulus mencintai Rian, membuat rencana untuk hidup bersama. Ia bahkan sudah memikirkan nama untuk putra dan putri mereka yang cocok dengan nama keluarga kekasihnya. Dan sekarang, semua mimpi itu hancur. Pemandangan yang dilihatnya menempatkan segalanya pada tempatnya. Tentu saja, Wati sadar ini tidak normal. Ia sepenuhnya menanggung hidup seorang pria dewasa yang tidak terburu-buru mencari pekerjaan. Krisis sementara selama beberapa bulan itu normal, tetapi Rian sudah bergantung padanya selama beberapa tahun. Dan pekerjaan sampingannya itu hanyalah kedok untuk bertemu dengan wanita lain. Mungkin ia menipu mereka, mengaku lajang dan sukses, pergi ke restoran dengan uang Wati. Tentu saja, seperti biasa, Wati menguatkan diri, mengumpulkan keberanian, dan mengusir Rian dari apartemen dan hidupnya. Awalnya, Rian mencoba membela diri, mengarang penjelasan yang tidak masuk akal. Kemudian, ia bersumpah cinta dan memohon maaf. Dan baru pada akhirnya, ketika jelas bahwa Wati sudah bertekad bulat, Rian mengatakan apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Memangnya kamu pikir apa? Kamu sudah tua? Aku masih muda. Aku tertarik pada yang muda, yang cantik dan asik diajak bicara. Sedangkan kamu dingin, dominan, tidak menyenangkan, dan gendut lagi. Siapa juga yang mau sama kamu? Dan Rian pergi, membanting pintu. Wati merenungkan kata-katanya. Apakah itu benar? Apakah ia memang begitu menjijikkan? Mungkin itu sebabnya hubungannya dengan lawan jenis tidak pernah berhasil, sementara teman-teman sebayanya sudah mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Saat itu, Wati sangat terpukul dengan perpisahan itu, dan karena perilaku Rian, ia kecewa pada semua pria. Ia tidak ingin menikah lagi, tetapi harapan untuk menjadi seorang ibu tidak pernah ia tinggalkan. Hanya saja sekarang, ia berencana untuk memiliki anak untuk dirinya sendiri. Wati sesekali menjalin hubungan asmara, semata-mata untuk tujuan memiliki anak, tetapi ia tidak kunjung hamil. Ia tidak bisa pergi ke dokter dengan masalahnya. Pada saat itu, merencanakan anak di luar nikah dianggap tidak bermoral. Wati memutuskan bahwa ia mandul dan pasrah, tidak akan ada suami maupun anak dalam hidupnya. Untungnya, masih ada pekerjaan, satu-satunya pelipur lara. Kemudian, setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-40, Wati akhirnya bertemu jodohnya. Bapak Haryo adalah seorang duda dan direktur utama perusahaan mitra. Pada pertemuan pertama, ia langsung menunjukkan tanda-tanda perhatian yang jelas kepada kepala akuntan itu. Ia memujinya, menatapnya dengan kekaguman, tersenyum, dan suatu hari mengajaknya kencan. Begitulah semuanya dimulai. Haryo sangat berbeda dari Rian si parasit. Ia mengajak Wati ke restoran mahal, memberinya hadiah mewah, dan membantunya dalam pekerjaan. Wati tidak memiliki perasaan sekuat yang ia rasakan untuk Rian, tidak ada gairah, cinta, atau kekaguman. Tetapi di hadapan Haryo, ia merasa diinginkan dan dicintai. Bersamanya, ia merasa tenang dan aman. Oleh karena itu, Wati dengan senang hati menerima lamaran Haryo untuk melegalkan hubungan mereka. Mereka tinggal di apartemen Haryo, sementara apartemen 3 kamar Wati disewakan. Wanita itu dengan jujur memberitahu calon suaminya bahwa ia tidak bisa punya anak. Ia yakin akan hal itu, karena tidak ada satupun dari usahanya, dan jumlahnya tidak sedikit yang berhasil. Namun, Haryo tidak peduli. Ia sudah menjadi ayah, putra dan putrinya akan segera lulus universitas. Ayah itu tetap berkomunikasi dan membantu mereka. Baginya,
Itu sudah cukup. Betapa terkejutnya Wati ketika ia mengetahui dirinya hamil. Wanita itu masih ingat, bahkan setelah hampir seperempat abad, gelombang kehangatan dan kebahagiaan yang menyelimutinya. Mimpi yang tampaknya tidak akan pernah terwujud akhirnya menjadi kenyataan. Haryo juga senang. Ia yakin itu adalah seorang putra dan bahkan mengusulkan untuk menamainya Bima, untuk menghormati kakeknya. Seperti yang kemudian terbukti, Haryo benar. Mereka memang dikaruniai seorang anak laki-laki. Sayangnya, ayahnya tidak pernah melihatnya. Kebahagiaan pribadi Wati tidak berlangsung lama. Nyawa Haryo direnggut oleh stroke mendadak. Pria di puncak kehidupannya, yang baru saja berusia 45 tahun, tiada dalam hitungan jam. Wati butuh waktu lama untuk pulih dari kehilangan. Kesadaran bahwa di dalam dirinya tumbuh dan berkembang seorang bayi membantunya mengatasi perasaan berat itu. Demi bayinya, ia harus kuat. Wanita itu pindah ke apartemennya sendiri. Anak-anak dewasa Haryo segera mengklaim hak atas tempat tinggal ayah mereka. Wati melepaskan bagian warisannya untuk mereka. Ia merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bimalah yang menarik Wati dari kesedihannya. Lahir sedikit prematur, kecil, sakit-sakitan, dan sering menangis, ia menyita seluruh perhatian dan tenaga ibunya. Ibu Wati harus menghabiskan banyak uang untuk dokter, untungnya ia punya uang. Bayi prematur itu memiliki banyak masalah, dengan berbagai diagnosis yang menakutkan, termasuk dugaan cerebral palsy. Tetapi Wati tidak menyerah. Ia mencari ahli rehabilitasi terkemuka, mempelajari berita medis terbaru, berjuang masuk ke pusat perawatan terbaik, dan semua itu membuahkan hasil. Saat masuk sekolah, Bima tidak hanya sehat sepenuhnya, tetapi juga berkembang melebihi usianya. Di atas tempat tidurnya tergantung medali juara renang. Di sudut kamarnya berdiri sebuah piano, di mana anak prasekolah itu sudah bisa memainkan karya-karya klasik dengan cukup baik. Rak-rak bukunya penuh dengan buku anak-anak berwarna-warni. Ya, Bima sudah suka membaca sebelum kelas 1. Ibunya berusaha menanamkan minat itu, dan ia berhasil. Tentu saja, di sekolah Bima selalu mendapat nilai terbaik dan terus membanggakan ibunya dengan prestasi olahraga. Di sekolah menengah, anak itu tertarik pada pemrograman. Wati mendukung hobi yang bermanfaat itu, membelikan putranya komputer canggih, beberapa CD, dan setumpuk perangkat keras lainnya. Ibu Wati tidak terlalu memahami detailnya, hanya mensponsori anaknya yang antusias. Dan tidak sia-sia, karena tak lama kemudian Bima mulai memenangkan Olimpiade pemrograman. Hati Wati bernyanyi karena bahagia setiap kali putranya membawa pulang piala lagi. Saat itulah wanita itu menyadari, putranya akan melangkah jauh. Ia akan mencapai banyak hal. Semua ini adalah jasa Wati. Tanpa ragu dan lelah, ia mengurus putranya, pertama-tama kesehatannya, kemudian perkembangan dan pendidikannya. Wanita itu mengantarnya ke berbagai les dan kegiatan ekstrakurikuler, menemaninya ke kompetisi, dan semua itu ia lakukan sambil menjalani pekerjaan yang berat. Wati merasa sulit tanpa dukungan. Terkadang ia menatap dengan sedih para ayah yang berjalan-jalan dengan anak-anak mereka, mengantar mereka ke taman kanak-kanak atau sekolah. Haryo akan menjadi ayah yang sangat perhatian dan peduli. Hidup bersamanya akan lebih mudah dan menyenangkan. Tapi begitulah yang terjadi, dan sekarang wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk putranya, menggantikan peran keduanya. Ia ingin agar anaknya sesedikit mungkin menderita karena ketiadaan sosok ayah dalam hidupnya. Dalam menjadi ibu di usia lanjut, Wati melihat banyak keuntungan. Ibu-ibu muda seringkali marah pada anak-anak mereka atau mengabaikan mereka demi karier, kehidupan pribadi, bertemu teman, atau pergi ke salon kecantikan. Sementara ia sadar betul bahwa anak adalah anugerah tak ternilai dan tidak menyayangkan waktu dan tenaga untuk perkembangan putranya, hasilnya melebihi harapan. Putranya masuk universitas ternama dengan nilai ujian masuk yang cemerlang dan selalu belajar dengan nilai sempurna di sana, sampai tahun keempat. Ibu Wati bergidik mengingat masa itu. Bima seolah-olah dirasuki. Anaknya mulai punya teman-teman baru. Awalnya Ibu Wati bahkan senang. Bima hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk belajar, seperti dirinya dulu. Tapi dia adalah seorang pemuda, dia perlu bersenang-senang,
bergaul dengan teman sebayanya, jatuh cinta. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Wanita itu bahkan tidak keberatan dengan kebiasaannya keluar malam. Jantungnya berdebar karena takut, imajinasinya melukiskan gambaran-gambaran mengerikan, tetapi Ibu Wati tidak menunjukkan perasaannya. Dia mengerti, memang harus begitu. Perlahan-lahan, Bima mulai menghilang hampir setiap malam di klub. Dia kembali menjelang pagi, dengan wajah puas dan langkah sempoyongan, langsung menuju tempat tidurnya dan ambruk begitu saja masih dengan pakaian lengkap. Sementara Ibu Wati, yang khawatir semalaman, bersiap-siap untuk bekerja. Itu adalah periode yang berat. Tentu saja, studinya sangat terpengaruh. Dekan fakultas menelepon Ibu Wati dan memperingatkan bahwa jika semua ini berlanjut, mereka terpaksa akan mengeluarkan Bima. Wanita itu terkejut. Dia mencoba berbicara dengan putranya, tetapi Bima hanya membentak dan bersikap kasar. Sang ibu tidak mengenali anaknya, Bima selalu begitu sopan, begitu pengertian dan perhatian. Tapi sekarang dia hampir mengumpat padanya, dan ada begitu banyak agresi dalam kata-kata dan gerakannya. Bima seolah-olah telah berubah. Ibu Wati mencoba mempengaruhinya dengan uang, dengan berhenti memberinya dana. Dia hanya memberikan uang untuk ongkos ke universitas. Tetapi petualangan di klub malam terus berlanjut. Dan segera wanita itu menyadari dari mana putranya mendapatkan uang untuk bersenang-senang. Di kotak perhiasannya, beberapa kalung dan cincin emas hilang. Kemudian terungkap bahwa putranya tidak lulus ujian dan dikeluarkan dari universitas. Ini sudah keterlaluan. Wati memarahi Bima. Bima memakinya, membanting pintu, dan menghilang selama beberapa minggu. Wanita itu sangat cemas selama hari-hari itu. Dia bahkan melapor ke polisi, tetapi laporannya tidak ditanggapi dengan serius. Mereka bahkan tidak mau menerimanya sampai 3 hari setelah putranya hilang. Anak muda, mungkin sedang bersenang-senang, nanti juga kembali, kata seorang petugas. Ibu Wati saat itu bertengkar dengan petugas itu, menuduhnya acuh tak acuh, mengancam akan melapor ke kejaksaan. Tetapi pada akhirnya pria itu benar. Bima memang kembali ke rumah, hampir merangkak. Dia tampak pucat dan lusuh, seperti gelandangan. Ibu Wati curiga putranya punya masalah dengan minuman keras. Dia sering tidak bisa berdiri tegak, berbicara ngawur, menjawab tidak nyambung. Dan perilaku agresifnya ini semua karena pengaruh pergaulan buruk yang menimpanya. Suatu hari, Ibu Wati dengan ngeri menyadari bahwa terkadang dia takut pada putranya sendiri. Tapi seperti bertahun-tahun yang lalu, ketika dia harus merawat bayi prematur yang lemah, wanita itu mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk bertindak. Tidak, dia tidak akan menyerah. Dia akan berjuang untuk anaknya. Kali ini, segalanya lebih sulit. Bima menolak pergi ke dokter. Dia juga tidak mau memutuskan hubungan dengan teman-teman barunya. Tidakkah kamu lihat teman-temanmu itu menarikmu ke dasar? Ibu mencoba menyadarkan putranya. Kamu adalah mahasiswa terbaik di angkatanmu. Kamu programmer berbakat. Begitu banyak usaha yang telah diinvestasikan, dan sekarang kamu siap melakukan ini pada hidupmu, sedikit lagi, dan tidak akan ada jalan kembali. Setidaknya dengan mereka aku bisa menjadi diriku sendiri, bukan anak laki-laki ideal yang kamu ciptakan, balas Bima. Akhirnya aku bebas dari tekananmu. Terimalah itu, dan akan lebih mudah. Ibu Wati marah, menangis, memohon, mencoba berbicara dari hati ke hati dengan putranya, tetapi tidak ada yang berhasil. Sakit dan menakutkan melihat apa yang terjadi pada orang yang dicintainya. Dan juga ada rasa bersalah yang menekan. Ini adalah kesalahannya, dia gagal mendidik putranya. Ini adalah kelalaiannya. Dia adalah ibu yang buruk, sangat buruk. Setelah sekitar 1 tahun kehidupan seperti itu, semuanya tiba-tiba kembali normal. Itu terjadi setelah Bima menghilang untuk waktu yang lama. Ibunya sudah terbiasa dengan kepergiannya. Ibu Wati hampir menyerah, tetapi keajaiban terjadi. Bima berubah lagi. Awalnya, dia mulai jarang pergi ke klub malam, lalu berhenti sama sekali. Ibu Wati tidak lagi melihat putranya dalam keadaan aneh yang membuatnya takut. Dia kembali kuliah, prestasi masa lalunya membantunya, para dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa berbakat itu. Dia bahkan mulai bekerja sampingan lagi,
membuat situs web untuk perusahaan. Ibu Wati saat itu memutuskan bahwa pada tahun keempat, putranya mengalami masa transisi. Ya, biasanya pendewasaan terjadi lebih awal, di masa remaja, tetapi putranya mengalaminya seperti ini. Dan setelah krisis itu, dia tiba-tiba menjadi dewasa, sadar, dan sekarang semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, ini juga berkat jasanya. Nasihat-nasihatnya rupanya tidak sia-sia. Bima memang membantah ketika ibunya menasihatinya, tetapi kata-kata yang benar itu tersimpan di suatu tempat di alam bawah sadarnya, dan pada akhirnya, putranya membuat pilihan yang tepat. Awalnya, Ibu Wati masih waspada, mengawasi putranya. Dia takut semua akan terulang lagi. Tetapi Bima berperilaku tanpa celah. Suatu hari, menatap mata ibunya yang cemas, dia meminta maaf atas perilakunya. Aku tahu betapa sakitnya yang kuberikan padamu, dan aku malu. Bima menundukkan kepala, seluruh penampilannya menunjukkan penyesalan yang tulus. Aku memakimu, mengambil barang-barangmu, menjualnya hanya untuk mendapatkan uang untuk bersenang-senang. Dan kamu telah melakukan begitu banyak untukku, dan aku memperlakukanmu seperti itu. Sudahlah. Semua itu sudah berlalu. Ibu Wati bergegas menenangkan putranya dan menghilangkan kecanggungan, yang penting kamu sudah sadar dan berubah. Itu adalah pelajaran hidup yang penting untukmu. Sekarang semuanya akan baik-baik saja. Ya, sekarang semuanya akan baik-baik saja, aku janji. Dan uang untuk perhiasan yang kuambil, aku pasti akan mengembalikannya, bahkan lebih. Bima menepati janjinya. Dia lulus dari universitas dengan predikat cum laude dan mendapatkan posisi bagus di perusahaan bergengsi. Ibu Wati, yang saat itu sudah pensiun, tentu saja punya koneksi, tetapi dia bahkan tidak perlu menggunakannya. Bima sendiri berhasil mendapatkan pekerjaan. Dari gaji pertamanya, putranya membelikan ibunya perhiasan emas, bahkan lebih mahal dari yang dulu dia ambil dari kotaknya. Dengan malu-malu, dia memberikan beberapa kotak beludru kepada Ibu Wati. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk putranya erat-erat. Dia tidak ingin ada ketegangan di antara mereka. Mereka adalah orang-orang terdekat dan paling berharga di seluruh dunia. Waktu berlalu. Bima bekerja, membeli apartemen, dan mulai merenovasinya. Sesekali, dia bepergian dengan teman-temannya. Putranya juga menularkan hobi menarik ini pada ibunya, sering memberinya tur menarik di dalam negeri, dan terkadang dia sendiri pergi bersamanya. Sepertinya tidak ada rahasia antara ibu dan anak. Mereka berbicara tentang berbagai topik, membahas segala sesuatu di dunia. Namun, Ibu Wati mengerti, Bima punya seorang pacar yang entah kenapa dia rahasiakan. Wanita itu mencoba bertanya, tetapi putranya menjawab dengan mengelak. Suatu hari, dia langsung berkata bahwa semua ada waktunya. Dan Ibu Wati pun berhenti bertanya. Lagi pula, orang dewasa berhak atas kehidupan pribadinya, dan mungkin hubungannya tidak terlalu serius jika sampai sekarang dia belum mengenalkan pacarnya pada ibunya. Ada satu lagi topik terlarang untuk dibicarakan. Putranya tidak pernah bercerita tentang apa yang terjadi padanya selama periode sulit itu. Mengapa dia tiba-tiba berubah? Siapa teman-temannya saat itu? Apa yang dilakukannya ketika dia tidak muncul di rumah berhari-hari? Dan yang paling penting, bagaimana dia berhasil keluar dari kubangan yang menyeretnya? Bima langsung menjadi muram dan tertutup ketika Ibu Wati mencoba mengajaknya bicara, dan wanita itu perlahan-lahan menghentikan usahanya. Yang penting sekarang semuanya baik-baik saja. Ibu Wati duduk di kursi dan menyulam. Belakangan ini, dia menyukai kerajinan tangan. Ternyata ini sangat menenangkan, dan hasilnya berupa lukisan-lukisan indah sangat menyenangkan. Dinding di ruang tamu sudah penuh dengan karyanya. Dulu, seluruh waktu Ibu Wati dihabiskan untuk putra dan pekerjaannya. Untuk hal-hal sepele yang menyenangkan seperti kerajinan tangan, dia tidak punya tenaga. Wanita itu benar-benar tidak mengerti bagaimana orang bisa menghabiskan waktu untuk menyulam ketika begitu banyak yang harus dilakukan. Televisi menyala sebagai latar belakang. Di layar, adegan sinetron lain sedang berlangsung. Bukan berarti Ibu Wati menyukai serial sentimental ini, hanya saja kadang-kadang dia ingin menonton sesuatu yang ringan dan tidak membebani.
Mungkin usia yang berbicara. Bagaimanapun, ulang tahun ke-65 sudah di depan mata, sebentar lagi mungkin akan ada cucu. Teman-teman sebayanya cucunya sudah hampir lulus sekolah, sementara dia baru akan mencoba peran menyenangkan sebagai seorang nenek. Telepon yang tergeletak di meja kopi berdering riang. Ibu Wati melirik layar. Putranya menelepon. Wanita itu selalu senang berbicara dengan anak kesayangannya. Halo, sayang. Halo Bu. Aku punya permintaan. Tolong siapkan makan malam yang istimewa. Masakan ibu kan banyak yang enak, pilih saja yang paling enak, tentu saja, dengan senang hati. Tapi bisa lebih spesifik, kamu mau apa? Terserah ibu saja. Dan ini bukan untukku. Kita akan kedatangan tamu hari ini. Tamu? Apa rekan kerja dari kota lain datang lagi? Perlu aku siapkan kamar untuk mereka? Bukan, Bu. Hari ini adalah acara yang sangat istimewa. Aku akan membawa calon istriku. Apa? Ibu Wati melompat dari kursinya. Kenapa kamu tidak bilang dari kemarin? Aku kan bisa mempersiapkan lebih baik. Ini kan acara besar. Justru karena itu aku tidak bilang jauh-jauh hari, supaya ibu tidak khawatir dan memikirkan yang tidak-tidak. Cukup siapkan salah satu masakan favoritmu, dan aku akan beli anggur. Itu sudah cukup. Sungguh. Tidak cukup. Bantah Ibu Wati. Bagaimana dengan serbet yang senada dengan piring, lilin, dekorasi? Aku ingin menyambut calon istrimu dengan layak. Bu, buat apa lilin? Ibu Wati merasa putranya tersenyum. Cukup siapkan meja untuk 3 orang, bukan 2. Sari akan canggung kalau terlalu formal. Jadi namanya Sari, kata Ibu Wati. Dia tiba-tiba sadar, itu satu-satunya hal yang dia tahu tentang gadis yang dicintai putranya. Siapa dia? Berapa usianya? Apa pekerjaannya? Ceritakan sedikit. Nanti saja saat bertemu, janji Bima. Biar ada bahan obrolan. Ibu pasti akan sangat menyukainya. Dia sangat baik. Beberapa jam sebelum malam tiba, Ibu Wati sibuk dengan persiapan yang menyenangkan. Dia tetap pergi ke toko membeli serbet yang senada dengan piring dan lilin. Dia juga perlu membeli beberapa bahan tambahan untuk meja makan. Ibu Wati memanggang ayam bakar bumbu rujak, hidangan yang selalu berhasil ia buat. Dia membuat perkedel kentang, memotong beberapa jenis salad, dan pada waktu yang ditentukan, menata meja dengan indah. Sebentar lagi putranya akan datang bersama Sari. Pasti dia gadis yang sangat pantas dan cantik, karena Bima yang memilihnya. Siapa orang tuanya? Itu penting, karena keluarga sangat menentukan. Apakah gadis itu akan menyukai apartemen mereka? Apakah dia tidak akan menganggap suasananya terlalu sederhana? Jantung Ibu Wati berdebar-debar dalam antisipasi yang menyenangkan. Putranya bilang akan mengenalkannya pada calon istrinya. Calon istri, berarti mereka akan menikah. Betapa bahagianya. Sebentar lagi Bima akan memberinya cucu. Ibu Wati sudah tidak sabar untuk menimang bayi. Dia merasa akan menjadi nenek yang ideal, nenek yang tidak pernah ia atau putranya miliki, penuh perhatian, penuh kasih, dan peduli. Dan akhirnya, terdengar suara kunci diputar di lubang kunci. Ibu Wati keluar ke lorong untuk menyambut tamu, putranya masuk lebih dulu. Di belakangnya berdiri seorang gadis muda, kurus, pucat, dan malu-malu. Di tangannya ada tas sederhana dari kulit imitasi, di kakinya sepatu balet usang dari toko murah. Ibu Wati langsung memperhatikan detail-detail ini. Mereka memberitahunya banyak hal. Bukan menantu seperti ini yang ia impikan. Silakan masuk, tamu-tamu terhormat. Wanita itu menemukan kekuatan untuk tersenyum pada pasangan muda itu, dia akan berbicara dengan putranya nanti. Dan lagi pula, perlu dipastikan apakah hubungan mereka serius, atau mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sari duduk dengan sopan di samping Bima. Ibu Wati duduk di seberangnya. Gadis itu memang manis, begitu lembut dan rapuh seperti rusa. Bima di sampingnya terlihat lebih gagah dan kuat. Wanita itu bisa mengerti apa yang menarik putranya pada makhluk muda ini. Ternyata, Sari beberapa tahun lebih muda dari Bima. Setelah lulus dari Akademi Keperawatan, dia bekerja sebagai perawat di sebuah klinik swasta. Ibu Wati berpikir,
Profesi yang mulia dan dibutuhkan, tentu saja, tetapi akademi keperawatan? Kenapa bukan universitas? Entah karena kurang ambisi, malas, atau otaknya tidak sampai. Setiap pilihan itu sama-sama buruk. Mereka sudah berpacaran selama beberapa tahun. Pertemuan mereka tidak biasa, di halte bus saat hujan. Di era kencan online, cerita ini terdengar cukup orisinal dan bahkan romantis. Takdir yang mempertemukan kami, kata Bima dengan nada berlebihan. Lalu dia menambahkan dengan serius, Sari adalah malaikat pelindungku. Cinta dalam hidupku. Gadis itu tersenyum malu-malu, sementara Ibu Wati merasakan tusukan cemburu. Kemudian Sari bercerita tentang keluarganya, atas permintaan Ibu Wati. Ternyata gadis itu datang ke kota untuk belajar dari desa. Orang tuanya miskin, selain Sari mereka punya 4 anak lagi. Selama belajar, gadis itu tinggal di asrama dan bekerja sampingan, karena beasiswa tidak cukup untuk hidup. Kemudian Sari lulus bukan dengan predikat cum laude. Ibu Wati sengaja menanyakan hal ini, dan mendapatkan pekerjaan, hidup menjadi lebih mudah. Ada uang untuk menyewa tempat tinggal seadanya, pakaian, dan makanan. Dan kemudian dia secara kebetulan bertemu dengan Bima, dan sadar bahwa dia jatuh cinta. Tentu saja kamu jatuh cinta, pikir Ibu Wati dalam hati. Pria tampan, mapan pula. Kamu ingin hidup enak dengan mengandalkan orang lain. Wanita itu mengerti bahwa putranya adalah satu-satunya kesempatan bagi Sari untuk keluar dari kemiskinan. Mungkin kesuksesan Bima yang menariknya. Pria dengan pendidikan dan pekerjaan bagus, dengan apartemen dan mobil. Pilihan ideal untuk pemburu harta seperti dia. Ibu Wati merasakan sedikit kebencian terhadap Sari, meskipun gadis itu sopan dan santun. Pura-pura agar aku suka, putus wanita itu. Setelah menikah, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Agar tidak membuat putranya canggung, Ibu Wati berpura-pura ramah. Bima, di sisi lain, tampak jatuh cinta dan bahagia. Tapi tidak apa-apa, dia akan berbicara dengan putranya nanti. Putranya, dengan perasaannya yang kuat, tidak menyadari apapun sekarang. Dan Ibu Wati mengerti dia. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, sopir taksi muda yang menawan, Rian, juga telah memikatnya. Dan wanita itu butuh beberapa tahun untuk menyadari bahwa pria itu dengan kurang ajar memanfaatkannya. Dia tidak menginginkan skenario seperti itu untuk Bima. Setelah makan malam, Bima pergi mengantar Sari ke taksi. Ibu Wati menemukan kekuatan untuk tersenyum padanya saat berpisah, tetapi dari wajah gadis itu dia tahu bahwa dia telah membaca emosi sebenarnya dari calon ibu mertuanya, gadis yang peka. Tapi tidak apa-apa, yang penting putranya tidak mengerti apa-apa, dia akan berbicara dengannya nanti. Tapi dengan hati-hati, agar tidak menyakiti dan menjauhkannya. Biarkan dia mengantar Sarinya untuk saat ini, sementara itu, dia akan memilih kata-kata yang tepat. Bima tidak seharusnya mengikat hidupnya dengan gadis desa miskin yang bahkan tidak memiliki pendidikan tinggi. Bukan takdir seperti itu yang Ibu Wati impikan untuk putranya yang sukses dan menjanjikan. Bagaimana menurutmu tentang Sari? Tanya Bima yang baru pulang. Dia sangat manis, kan? Manis, ya, Ibu Wati tidak membantah. Tapi, apakah hubungan kalian ini serius? Lebih serius dari apapun. Aku mencintainya lebih dari hidupku. Kamu tidak tahu betapa luar biasanya dia. Dan kami akan menikah sebelum akhir tahun, aku sudah memutuskan. Tapi mungkin jangan terburu-buru dulu. Pacaran, jalan-jalan, siapa yang melarang? Tapi pernikahan itu sangat serius. Bu, ada apa? Bima menatap bingung. Ibu tidak suka Sari, kenapa? Dia gadis miskin dari desa, akhirnya Ibu Wati berani jujur. Dia tidak punya pendidikan, tidak punya prospek. Kamu baginya adalah tiket menuju kehidupan yang nyaman. Aku tidak mau kamu dimanfaatkan. Jadi begitu menurutmu? Kamu pikir aku hanya bisa dicintai karena mobil, apartemen, dan gajiku? Dan diriku sendiri tidak ada artinya, bukan begitu maksudku? Protes Ibu Wati. Kamu yang terbaik, kamu pantas mendapatkan yang terbaik, dan Sari. Dia bukan pasangan yang sepadan untukmu. Jangan terburu-buru, kamu akan menemukan calon istri yang setara denganmu. Bu, apa yang Ibu katakan?
Justru aku tahu apa yang kukatakan. Aku sudah mengalaminya sendiri. Aku tidak pernah menceritakannya padamu, tapi ada masa dalam hidupku ketika seorang parasit hidup dari uangku. Itu menyakitkan dan memalukan. Bu, Sari bukan parasit. Aku tahu, untuk wanita sebutannya berbeda. Jangan bicara tentang dia seperti itu, pinta Bima dengan tenang. Dan Ibu Wati langsung mengerti bahwa jika dia melanjutkan dengan nada yang sama, dia akan kehilangan simpati putranya. Bima terlalu terpesona oleh Sari saat ini, dan ingat dirimu sendiri. Kamu juga dari desa, dan juga dari keluarga miskin. Antara kamu dan Sari banyak kesamaan. Tidak terlalu banyak. Aku tidak berusaha memperbaiki kesejahteraanku dengan mengorbankan suami kaya. Aku mencapai semuanya sendiri. Bu, baiklah. Maafkan aku, ibu itu menghela napas. Jika kamu memilihnya, berarti dia memang baik. Kamu akan menyukainya ketika mengenalnya lebih dekat. Akhirnya Bima tersenyum. Lihat saja, Sari, dia istimewa. Tidak ada yang seperti dia. Kita lihat saja nanti. Dan pernikahan itu tetap terjadi. Ibu Wati berkali-kali mencoba menghalangi putranya, baik secara langsung maupun dengan sindiran. Dia menyampaikan sudut pandangnya, jangan terburu-buru, perhatikan baik-baik. Tetapi Bima tetap teguh. Dia menegaskan bahwa dia mencintai Sari dan perasaan mereka telah teruji oleh waktu. Dia juga sangat meminta ibunya untuk bersikap ramah terhadap calon istrinya. Dan Ibu Wati berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketidaksukaannya, tetapi terkadang dia tidak bisa menahannya. Kenapa kamu tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi? Tanya calon ibu mertua itu suatu kali kepada Sari. Pertanyaan itu terus mengganggunya. Teman-temannya sudah tahu bahwa putranya akan menikah dan tentu saja bertanya tentang calon istrinya. Ibu Wati merasa canggung menjawab pertanyaan mereka. Dan sekarang dia ingin menempatkan Sari dalam posisi yang sama canggungnya. Saya harus bekerja, gadis itu mengangkat bahu. Setelah saya lulus dari akademi, saya diminta untuk meninggalkan asrama. Jadi saya harus bekerja. Di Fakultas Kedokteran tidak bisa kuliah jarak jauh, jadi tidak mungkin menggabungkan kuliah dengan kerja. Ibu Wati menggelengkan kepala. Dalam hati dia berpikir bahwa gadis itu hanyalah seorang pemalas. Dia sendiri dulu bekerja keras dari pagi hingga petang dan tidak berharap untuk memperbaiki kondisi keuangannya dengan mengandalkan pria kaya. Pasangan muda itu memutuskan untuk tidak mengadakan pernikahan mewah. Mereka hanya makan bersama dengan lingkaran teman yang tidak banyak di sebuah restoran, lalu terbang berlibur ke laut. Dan ini juga tidak disukai oleh Ibu Wati. Dalam mimpinya, dia membayangkan sebuah perayaan besar, pengantin wanita dengan gaun putih dan kerudung, putranya yang tampan dengan setelan elegan, kerabat dan teman dari kedua belah pihak, mobil yang dihiasi pita, dan seorang MC. Tapi takdir berkata lain. Untuk apa kita menjamu begitu banyak tamu, yang separuhnya bahkan tidak aku kenal dan Sari juga tidak? Bima benar-benar heran ketika ibunya mencoba membujuknya. Ini keputusan Sari, kan? Ibu Wati mengerutkan bibirnya. Kami memutuskannya bersama. Kami pikir uang itu lebih baik dihabiskan untuk perjalanan. Matahari, pasir putih, air laut biru kehijauan yang hangat, dan hanya kami berdua. Keren, kan? Jadi kalian tidak ingin melihatku di perayaan hidup ini? Tanya wanita itu dengan cemburu. Ibu, pernikahan itu adalah perayaan terutama untuk pengantin. Nanti setelah kami kembali, kami akan berkunjung ke rumah ibu. Lalu kami akan memberimu cucu laki-laki atau perempuan. Dan kalau beruntung, keduanya sekaligus. Cucu. Ibu Wati sudah lama memimpikannya. Tapi melihat Sari sebagai ibu mereka sama sekali tidak ia inginkan. Wanita itu hanya menghela napas. Bima dan Sari menikah sesuai rencana. Mereka berlibur di laut dan kembali ke apartemen Bima, yang renovasinya sudah selesai. Datang ke tempat yang sudah jadi, serba baru, keluh Ibu Wati dalam percakapan dengan seorang teman. Beruntung sekali gadis itu, dukung temannya. Pasti dia sengaja memikat putramu. Awalnya, pasangan muda itu sering berkunjung ke rumah Ibu Wati, tetapi kemudian kunjungan mereka berkurang, dan akhirnya berhenti sama sekali. Kalian benar-benar melupakanku? Tanya wanita itu dengan nada tersinggung saat berbicara di telepon dengan putranya.
Ibu terus-menerus mencari-cari kesalahan Sari, jelas Bima. Karena itu kami tidak datang, agar tidak membuat ibu kesal. Dia yang menghasutmu melawan ibumu, tidak ada orang lain. Ini menyakitkan, Bu. Tapi sepertinya ibu butuh waktu untuk menerima situasi ini. Pahami, aku mencintai Sari, dan aku juga sangat mencintaimu. Jangan membuatku harus memilih di antara dua api. Ini berat. Ibu Wati memang setiap kali mencoba menyindir Sari. Entah cara berpakaiannya yang salah, atau dia tidak bisa mengikuti percakapan tentang seni dan sastra, atau dia terlalu keras mengetuk sendok ke cangkir saat mengaduk gula, atau tawanya yang mengerikan. Ibu Wati memberikan komentar-komentar ini dalam format nasihat yang baik, dan Sari sepertinya tidak tersinggung, setidaknya dia tidak menunjukkannya. Tapi kemudian, kemungkinan besar dia menceritakan semuanya kepada suaminya, dan pasti memutarbalikkan ceritanya agar terlihat seperti domba yang tidak bersalah. Dia punya keuntungan. Dia sering berdua dengan Bima, sementara Ibu Wati sudah lama tidak bisa berbicara dengan putranya secara pribadi. Setiap hari, Sari semakin membuatnya jengkel. Berpura-pura menjadi gadis pemalu. Hebat sekali, mendapatkan pria seperti itu. Otaknya cukup untuk itu, tidak seperti untuk kuliah di institut. Gadis desa, apalagi dari keluarga miskin, mereka begitu licik, bijaksana dalam kehidupan, dan berpengalaman. Betapa mudahnya bagi penipu seperti Sari untuk menipu putranya yang sopan dan cerdas. Mungkin itu tugas yang mudah baginya. Ibu Wati tidak melepaskan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Seharusnya dia lebih sering berbicara dengan putranya tentang para pemburu harta seperti itu, dan mengarahkannya untuk menikah dengan gadis yang pantas dari keluarga baik-baik. Itu sangat penting. Tapi wanita itu merasa Bima masih terlalu muda. Baru saja lulus universitas, mulai bekerja. Dan ternyata semuanya jadi begini. Suatu hari, perut Ibu Wati sakit. Sakitnya begitu parah hingga dia tidak bisa bernapas. Wanita itu memanggil ambulans. Sementara menunggu, serangan itu berlalu dengan sendirinya. Dokter menyarankan untuk tidak menunda dan segera melakukan USG dalam beberapa hari ke depan. Ibu Wati menelepon puskesmasnya, tetapi ternyata antrean untuk prosedur itu sangat panjang. Disarankan untuk pergi ke klinik swasta yang bagus. Wanita itu segera mencari alamat dan nomor telepon beberapa institusi seperti itu di internet. Di salah satunya, dia bisa melakukan USG sore itu juga. Ibu Wati dengan senang hati mendaftar. Pada waktu yang ditentukan, wanita itu sudah berada di klinik. Betapa berbedanya rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah. Staf yang ramah, suasana yang bersahabat, interior yang bergaya. Tidak ada dinding yang terkelupas, petugas kebersihan dengan kain pel kotor yang menyuruh mengangkat kaki, dan bau yang tidak sedap. Ibu Wati diminta dengan nada meminta maaf untuk menunggu 5 menit. Wanita itu duduk di sofa kulit yang empuk dan membuka majalah yang tergeletak di meja. Dan tiba-tiba dia mendengar suara yang akrab. "Silakan masuk, Bapak Leonid. Dokter sudah menunggu Anda." Dengan senyum, Sari berbicara kepada seorang pasien. Jas putih sangat cocok untuk gadis itu, menonjolkan warna kulitnya yang keemasan. Kebetulan sekali, pikir Ibu Wati. Ternyata dia mendaftar di klinik tempat menantunya bekerja. Entah kenapa, wanita itu tidak ingin Sari melihatnya sekarang. Ibu Wati dengan cepat menutupi wajahnya dengan majalah. Sementara itu, dia dengan cermat mengamati perawat muda yang menarik itu. Sari bertukar beberapa kata dengan rekan di resepsionis, menandatangani beberapa dokumen, dan kemudian seorang dokter keluar dari ruangannya, seorang pria tampan dan gagah. Dan cara dia memandang Sari sama sekali tidak disukai oleh Ibu Wati. Sama sekali tidak. Dokter itu tidak melepaskan pandangannya yang jelas-jelas penuh kekaguman dari perawat itu. Dia jelas memiliki perasaan yang kuat padanya. Pria itu menanyakan sesuatu kepada Sari, dan Sari menjawab, yang membuat dokter itu tersenyum. Apa dia sedang menggoda? Ibu Wati merasa sesak napas, betapa malangnya nasib putranya. Memungut gadis gelandangan, dan dia malah main mata di tempat kerja. Dokter itu mendekati Sari dan mengatakan sesuatu lagi. Tatapannya tidak meninggalkan keraguan, pria itu jatuh cinta setengah mati pada gadis genit itu.
Satu lagi korban dari penipu desa. Sepertinya dia tidak akan berhenti. Baru saja menikah, sudah mencari pilihan yang lebih baik. Sari menjawab singkat dan bergegas ke koridor. Pria itu mengikutinya dengan matanya sampai dia menghilang di salah satu ruangan. Adegan yang baru saja disaksikan oleh Ibu Wati di satu sisi mengejutkannya, di sisi lain, wanita itu bahkan merasa senang. Ternyata dia benar tentang Sari, menggoda di tempat kerja dengan seorang dokter. Istri yang baik yang dipilih oleh bimanya. Setia, tidak diragukan lagi. Tapi bagaimana cara memberitahu putranya tentang ini? Setiap keluhan tentang istri kesayangannya, Bima menanggapinya dengan permusuhan dan langsung memotong ibunya, tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun menentang Sari. USG, omong-omong, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Ibu Wati tentu saja senang dengan hasilnya, tetapi sekarang pikirannya lebih sibuk dengan pertanyaan lain. Bagaimana cara membuka mata putranya? Bagaimana cara menyelamatkan anaknya dari wanita serakah dan tidak setia ini? Sebagai seorang ibu, dia wajib melakukan sesuatu. Dan sekarang juga, Ibu Wati menekan nomor putranya. Bima masih di kantor. Apa kabar? Wanita itu memutuskan untuk memulai dari jauh. Bagaimana kehidupan pernikahanmu? Semuanya baik-baik saja, jawab Bima. Yakin? Pertanyaan aneh. Tentu saja yakin. Tadi aku di klinik tempat Sarimu bekerja, melakukan USG. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Tapi bukan itu yang ingin kubicarakan. Kamu harus lihat bagaimana seorang dokter di sana memandanginya. Seolah-olah melahapnya dengan mata. Dan, kenapa? Istriku sangat cantik. Wajar jika pria memandanginya. Aku bahkan merasa tersanjung. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan sesenang itu. Ibu Wati sudah tidak berusaha memilih kata-kata. Sari secara terbuka menggodanya, tersenyum padanya, dia tidak bisa dipercaya. Bu, suara Bima menjadi tegas. Ibu mulai lagi. Sari adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Hubungan kami telah teruji oleh waktu. Dan aku? Ibu Wati terkejut. Bagaimana denganku? Apa kamu tidak bisa mempercayaiku? Kamu bisa mempercayainya, tapi tidak pada ibumu sendiri? Akhir-akhir ini, aku tidak yakin tentangmu, Bima mengakui. Entah kenapa, kamu terlalu keras menentang kebahagiaanku. Lagi-lagi Sari yang jahat itu berdiri di antara dia dan putranya. Di dalam diri Ibu Wati, kemarahan dan kekesalan bergejolak, tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Hidup akan menempatkan segalanya pada tempatnya. Sejak hari itu, dia mulai menganggap Sari tidak hanya sebagai pemburu suami kaya dari desa dan seorang pemalas, tetapi juga sebagai istri yang tidak setia. Bagaimana lagi? Ibu Wati punya mata, dan dia melihat dengan jelas bagaimana menantunya menggoda seorang dokter di tempat kerja. Tentu saja, Bima sendiri nanti akan mengetahui semuanya dan mengerti bahwa ibunya benar. Kekecewaan dan rasa sakit yang besar menanti putranya. Ulang tahunnya yang ke-65, Ibu Wati memutuskan untuk merayakannya dengan meriah. Pernikahan putranya tidak sesuai harapan, dan jiwanya menuntut sebuah perayaan besar. Jadi, wanita itu memesan sebuah aula besar di restoran, membayar makan malam mewah, dan mengundang beberapa puluh tamu mantan rekan kerja dan teman-teman. Tentu saja, dia juga mengundang putra dan menantunya, meskipun dia sama sekali tidak ingin melihat Sari, tapi kalau begitu, Bima juga tidak akan datang. Dan lagi pula, tidak perlu ada pertanyaan yang tidak perlu dari para tamu. Pesta berjalan dengan baik. MC menghibur para tamu dengan kontes dan lelucon lucu. Para pelayan dengan sigap menyajikan hidangan lezat. Ibu Wati melirik menantunya. Mungkin dia seumur hidupnya belum pernah menghadiri pesta seperti ini. Biar dia lihat bagaimana orang normal bersenang-senang. Sari bersikap diam dan sangat sederhana, sepertinya dia sedikit canggung. Ini membuat Ibu Wati senang. Tentu saja, gadis desa yang tidak terpelajar ini bingung di tengah masyarakat yang beradab. Biar saja, saat ini, gadis itu mungkin merasa sangat tidak pada tempatnya. Tibalah saatnya memberikan ucapan selamat. Para tamu bergantian berdiri dan mengucapkan kata-kata baik untuk Ibu Wati. Prestasi kariernya dipuji,
kemampuannya untuk berteman, dan karakternya yang kuat. Wanita itu meleleh karena senang. Senang rasanya orang-orang terdekatnya memperhatikan kelebihannya dan menghargainya. Kemudian giliran putranya memberikan pidato. Dia berdiri bersama Sari. Ibu Wati menatap Bima dan merasa terharu. Betapa tampannya dia, seperti aktor Hollywood, dan betapa cocoknya dia dengan jas dan kemeja berwarna lavender itu. Bima mengucapkan kata-kata yang sangat menyentuh tentang cintanya pada ibunya, menambahkan bahwa ibunya telah melakukan begitu banyak untuknya, meletakkan amplop berisi hadiah di nampan yang disodorkan oleh MC, dan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat semua tamu, termasuk Ibu Wati, terkesiap kaget. Dan hadiah utama kami, Ibu akan terima pada bulan Maret, saat datang menjemput kami dari rumah sakit bersalin. Selama beberapa detik, kata-kata itu meresap ke dalam benak mereka yang duduk di aula. Kemudian terdengar desahan serentak, lalu tepuk tangan, dan ucapan selamat pun mengalir. Orang-orang tersenyum, beberapa bahkan menitikkan air mata. Sari menunduk malu-malu. Bima memeluk bahunya untuk memberinya semangat. Hanya Ibu Wati yang duduk dengan wajah datar. Di kepalanya, pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan berputar-putar. Maret. Berarti Sari sudah sekitar pertengahan kehamilan. Pantas saja akhir-akhir ini dia memakai blus longgar, menyembunyikan perutnya. Dan Bima tidak memberitahuku apa-apa, baru mengatakannya sekarang di depan semua tamu. Alih-alih merasa gembira karena akan segera memiliki cucu yang sudah lama ia impikan, wanita itu merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Rasanya sakit dan getir. Seolah-olah putranya telah mencoret ibunya dari hidupnya, dia telah menjadi tokoh sekunder baginya. Dan semua itu karena siapa? Karena gadis genit dari desa yang, meskipun sedang hamil, masih menggoda dokter di tempat kerja. Ibu Wati kemudian menyesali perbuatannya. Dia menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa itu karena keadaan syok setelah mendengar berita tentang kehamilan itu dan pengaruh minuman yang telah ia minum. Tentu saja, tidak seharusnya dia mengungkapkan kecurigaannya di depan semua orang seperti itu. Lebih baik dia membaginya dengan putranya secara pribadi. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ketika suasana sudah sedikit tenang, Ibu Wati berdiri dari tempatnya dan mengajukan pertanyaan itu. Bima, apa kamu yakin anak itu anakmu? Saat itu, di depan mata Ibu Wati, tergambar jelas adegan di klinik, dokter yang melahap menantunya dengan tatapan penuh cinta, Sari yang tersenyum menawan padanya. Jelas ada percikan api di antara kedua rekan kerja itu. Apalagi yang bisa dipikirkan oleh Ibu Wati? MC mencoba mengubahnya menjadi lelucon, dan sebagian berhasil. Para tamu tertawa, tapi putranya. Wajah Bima seolah membatu. Di matanya terpatri rasa sakit dan kecewa. Dia bahkan menjadi pucat. Sari, awalnya, wajahnya memerah padam, lalu berbalik dan pergi dari aula tanpa menoleh ke belakang. Bima, setelah memberikan tatapan sinis pada ibunya, bergegas menyusul istrinya. Ibu Wati sadar, sekarang putranya benar-benar tersinggung padanya. Ya, dia sendiri sudah mengerti bahwa dia salah mengajukan pertanyaan itu. Orang lain tidak perlu tahu apa yang terjadi di keluarganya. Dan Bima, begitu banyak orang tahu bahwa istrinya tidak setia. Dia telah mempermalukan putranya. Para tamu bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka bersenang-senang, makan, menyanyi, ikut serta dalam kontes. Semua orang lebih memilih untuk mengabaikan momen canggung itu, agar tidak merusak pesta. Hanya salah satu temannya yang mendukung Ibu Wati. Putranya baru saja bercerai, dan istrinya mendapatkan setengah dari harta yang sebenarnya tidak berhak ia miliki. Dan sekarang, dia tidak mengizinkan ibu mertuanya bertemu dengan cucu-cucunya. Sayang sekali aku tidak bisa seberani dan setegas kamu waktu itu, kata temannya sambil menggelengkan kepala dan memeluk bahu Ibu Wati. Putramu tersinggung, katanya. Bagaimana cara berdamai dengannya sekarang? Kebenaran itu terlalu tidak menyenangkan, makanya menyakitkan. Tidak apa-apa, dia anakmu. Dia akan mengerti segalanya dan selalu memaafkan ibunya. Tapi Bima sepertinya tidak berniat memaafkan Ibu Wati. Wanita itu berkali-kali menelepon putranya, tetapi dia selalu menolak panggilannya, dan kemudian, sepertinya dia memblokir nomor ibunya.
untuk datang langsung ke rumahnya. Entah kenapa wanita itu tidak berani, meskipun tentu saja dia punya kunci apartemen Bima 2 bulan berlalu. Selama itu, Ibu Wati merasa tidak tenang. Dia merindukan putranya, ingin mendengar suara yang akrab, melihat mata yang dicintainya. Dia sangat merindukan percakapan mereka yang tulus dan jalan-jalan bersama. Wanita itu menyesali kejadian di hari ulang tahunnya. Untuk apa membawa masalah keluarga ke depan umum? Tapi pendapatnya tentang Sari tidak berubah. Sebaliknya, dia semakin yakin bahwa anak itu bukan dari Bima. Dia takut terbongkar, makanya menghalangi komunikasi ibu dan anak. Jika saja Bima datang, Ibu Wati akan menceritakan semua yang dilihatnya. Dia akan tahu bahwa kecurigaannya tidak berdasar, dan dia sendiri akan mulai ragu. Tapi Bima telah membangun penghalang tak terlihat di sekitar keluarga kecilnya dan tidak mengizinkan ibunya, orang yang paling dekat dan paling dicintainya, untuk masuk. Ibu Wati belum pernah merasakan kesepian sedalam ini. Kesepian itu benar-benar menekannya. Wanita itu merasa ditinggalkan, tidak dibutuhkan oleh siapapun. Rasanya, jika sekarang terjadi sesuatu yang buruk padanya, tidak akan ada yang menyadarinya. Suatu hari, Bima datang sendiri ke rumah ibunya. Tanpa menelepon, tanpa pemberitahuan. Dia hanya membuka pintu dengan kuncinya dan masuk ke lorong seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ibu Wati saat itu sedang duduk menyulam di depan televisi. Sulaman berikutnya terlihat sangat indah. Tapi wanita itu lebih suka menyulam selimut bayi sekarang, mempersiapkan kelahiran cucunya, jika saja dia yakin bahwa itu memang anak putranya. Kedatangan Bima yang tak terduga membuatnya gugup dan senang. Ibu Wati melompat, sulamannya jatuh ke lantai. Putranya tampak tenang dan tegas. Sudah begitu dewasa, seorang pria sejati. Betapa aku merindukannya. Bima, kamu datang. Seru wanita itu, mencoba memeluk putranya, tetapi Bima menghindar. Jelas, ulah Sari. Bu, kita perlu bicara, sangat serius. Tentang kejadian di hari ulang tahun itu, aku sendiri menyesalinya, sungguh. Kalau begitu, mungkin sekarang ibu ikut denganku ke rumah kami? Minta maaf pada Sari? Pada Sari, Ibu Wati berkedip kaget. Aku tidak bersalah padanya. Aku ingin meminta maaf padamu. Seharusnya aku memberitahumu secara pribadi tentang kebenaran istrimu. Tahu tidak, aku melihatnya. Berarti ibu masih belum mengerti apa-apa? Potong Bima dengan getir, menatap ibunya. Tidak, kamu yang tidak mengerti. Aku memergokinya. Sari sedang menggoda seorang dokter, dan itu adalah Andre. Rupanya dokter Andre? Jadi ibu tahu nama selingkuhannya? Selingkuhan apa? Sudahlah, ini salahku sendiri. Seharusnya aku memberitahumu sejak awal, begitu aku melihat ibu tidak menyukai Sari, tapi dia yang menghentikanku, memintaku untuk tidak membuatmu khawatir. Dan dia juga tidak ingin terlihat seperti pahlawan suci di matamu. Dia hanya ingin hubungan yang normal dan baik. Tapi karena sudah begini, kamu bicara tentang apa sekarang? Apa yang tidak kamu ceritakan padaku? Buatkan teh, tiba-tiba Bima meminta, duduk di sofa. Percakapan kita akan sangat panjang. Ada banyak hal yang perlu ibu ketahui. Bima memulai ceritanya dari saat seorang mahasiswa baru, Reza, pindah ke kelompok mereka di tahun keempat. Reza tidak terlalu pintar dalam belajar, itu masih ungkapan halus. Dia baru saja berhasil kembali setelah dikeluarkan dari universitas, berkat usaha orang tuanya. Akibatnya, pemuda itu lebih tua beberapa tahun dari teman-teman seangkatannya. Bima, yang dididik dengan baik oleh ibunya, langsung tertarik pada Reza dan gaya bicaranya yang bebas. Reza bisa dengan santai makan keripik di kelas, tidak peduli dengan teguran dosen. Dia juga sering membantah dosen, menjawab panggilan telepon selama kuliah, bisa saja di tengah-tengah pelajaran mengemasi barang-barangnya dan keluar dari kelas. Dan tentu saja, dia sering bolos, kadang-kadang menghilang selama berminggu-minggu, lalu muncul dengan tubuh kurus dan tidak terawat. Reza tidak terlalu akrab dengan teman-teman sekelasnya. Dengan seluruh penampilannya, dia menunjukkan bahwa mereka terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk berteman dengan pria berpengalaman seperti dia.
Terkesan bahwa Reza memiliki kehidupan yang sangat menarik dan penuh peristiwa. Seseorang terus-menerus menelponnya, dan dari potongan-potongan percakapan, menjadi jelas bahwa pemuda itu secara teratur menghadiri berbagai pesta, pergi ke klub malam, dan bepergian. Bima sedikit iri pada Reza. Bahkan cara berjalannya pun istimewa, bebas dan santai. Sementara Bima sendiri sepanjang hidupnya selalu berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh ibunya. Ibunya menanamkan padanya bahwa begitulah seharusnya orang yang terdidik dan sopan berperilaku, dan Bima berusaha. Tapi sekarang, melihat Reza, dia mengerti, bisa hidup dengan cara lain. Apa yang dimiliki Bima? Kuliah, rumah, pekerjaan sampingan di internet, pergi ke bioskop atau bowling dengan teman-teman sekelas, sesekali kencan dengan gadis-gadis pemalu yang setelah beberapa waktu mulai bersikap jual mahal. Gadis-gadis dari keluarga baik-baik, semua seperti cetakan. Dan juga buku, kadang-kadang ada yang menarik. Itu saja yang mengisi hari-hari kelabu Bima. Reza, sebaliknya, sepertinya hidup lebih penuh dan berwarna. Kehidupan nyata, bukan yang dipaksakan padanya, tetapi yang dia pilih sendiri. Tentu saja, Bima pernah melihat pelanggar disiplin sebelumnya, baik di sekolah maupun di universitas. Tapi mereka hanyalah badut yang mencoba menarik perhatian dengan perilaku mereka, karena tidak bisa dengan cara lain. Reza berbeda. Pendapat orang lain sepertinya tidak penting baginya sama sekali. Dibandingkan dengan kehidupannya yang menarik itu, rutinitas universitas tampak abu-abu dan tidak berarti. Dan Bima, di usianya yang ke-21, tiba-tiba merasa seperti remaja. Dia merasa sudah waktunya untuk mengubah sesuatu. Dia tidak ingin lagi hidup dengan aturan yang dipaksakan. Dia bosan menjalani eksistensi menyedihkan sebagai mahasiswa teladan. Masa muda berlalu, dan tidak ada sesuatu yang benar-benar cerah dan menarik terjadi padanya. Setelah universitas, bekerja, lalu menikah, kemudian punya anak. Skenario hidup seperti itu yang direncanakan oleh ibunya untuknya, dan di dalamnya tidak ada tempat untuk hiburan, kesenangan, petualangan. Segera, Reza menjadi teladan bagi Bima. Pemuda itu mulai meniru cara bicara dan gerak-geriknya, terkadang tanpa sadar. Suatu hari, Bima memberanikan diri untuk secara terbuka bersikap kasar kepada seorang dosen yang menegurnya. Seluruh kelas terkejut. Perilaku seperti itu tidak diharapkan dari seorang mahasiswa teladan. Di kelompok mereka, pada dasarnya, semua sangat rajin, yang terkuat di angkatan. Reza berbalik dan menatap Bima dengan saksama. Di matanya terlintas minat yang jelas. Dia bahkan mengedipkan mata secara konspiratif kepada pemuda itu. Dan saat istirahat, Reza mendekati Bima. "Kamu lumayan juga," katanya, sengaja memanjangkan kata-katanya. Tidak seperti yang lain, sekumpulan domba. Dihina, mereka diam. "Aku tidak seperti itu," Bima meyakinkan, senang dengan pujian dari idolanya. "Pasti asik denganmu," Reza menepuk bahu teman sekelasnya. "Datang saja nanti malam ke klub malam Vesta, aku dan teman-temanku sering nongkrong di sana." Tentu saja, Bima datang malam itu ke klub. Dia sangat ingin setidaknya menyentuh kehidupan yang menyenangkan yang dijalani teman sekelas barunya. Reza seolah-olah menjadi pemandu ke dunia baru yang menakjubkan ini. Teman-teman Bima malam itu mengajaknya nonton film baru tentang pahlawan Marvel baru saja keluar. "Mungkin kita bisa kenalan dengan cewek-cewek di sana," kata salah satu teman sekelasnya, Ivan yang berkacamata dan agak gemuk dengan nada melamun. Tapi Bima tahu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di kelompok itu. Tapi dengan Reza, ceritanya akan sangat berbeda. Antara bioskop dan klub malam, pemuda itu tanpa ragu memilih yang kedua. Dan dia tidak menyesal. Tentu saja, Bima pernah ke tempat-tempat seperti itu sebelumnya, tidak sering, tapi pernah. Sejujurnya, dia tidak suka klub malam. Gelap, pengap, penuh asap rokok, musik yang menggelegar, lantai dansa yang sesak. Dan Bima juga tidak terlalu suka menari, kalau mau jujur. Pemuda itu beberapa kali datang ke klub dengan teman-temannya untuk berkenalan dengan gadis-gadis, tetapi para wanita lebih menyukai pria lain, persis seperti Reza dan teman-temannya, santai, percaya diri, berani, dan tegas. Dan hari ini, Bima merasa persis seperti itu.
Reza dan teman-temannya menerima Bima sebagai bagian dari mereka. Awalnya semua minum, lalu pergi ke lantai dansa. Entah bagaimana secara alami, kelompok mereka bertambah dengan gadis-gadis cantik. Di hadapan Reza, Bima merasa seperti seorang macho sejati. Dia bahkan tidak berpikir tentang apa yang harus dibicarakan dengan kenalan baru, padahal biasanya berkomunikasi dengan lawan jenis tidak mudah baginya. Kata-kata mengalir begitu saja darinya. Gadis-gadis mendengarkan dengan penuh perhatian, mengagumi, terbuka. Itu luar biasa. Menjelang pagi, Bima merasa lelah. Teman-teman Reza juga tampak lelah. Tapi kemudian salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kantong kecil dari saku celananya. Ini untuk menambah energi, katanya kepada Bima yang terkejut, yang lain tidak butuh penjelasan. Terlihat jelas bahwa mereka sudah terbiasa dengan pengisian energi seperti itu. Jangan takut, Reza menenangkan. Ini bahan alami, bukan kimia. Produk alami. Kita perlu sedikit menambah tenaga, malam masih panjang, dan kita sudah kelelahan. Sayang sekali. Para pemuda itu serempak mulai mengunyah potongan-potongan tanaman kering. Bima mengikuti contoh mereka. Dia sadar apa yang dia coba dan merasa gugup, tetapi dia tidak bisa menolak di depan semua orang. Itu akan menjadi tidak sopan, dia ditawari dengan tulus, dan dia ragu-ragu. Tidak jantan. Setelah beberapa waktu, Bima merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Dia merasa seperti pahlawan film, tampan, percaya diri, berotot, mampu melakukan aksi apapun, bahkan memanjat gedung bertingkat. Rasanya segalanya mungkin, kemudian kesadarannya hilang. Bima terbangun di sebuah garasi, di atas kasur angin. Di sampingnya, ditutupi selimut, terbaring seorang gadis cantik yang tampaknya mabuk berat. Di sana juga tidur beberapa pemuda dan gadis lain, termasuk Reza. Ada yang di sofa tua, ada yang di kasur yang sama dengan Bima, ada yang hanya di lantai. Bagaimana mereka sampai di sini? Apa yang terjadi sebelumnya? Bima tidak ingat apa-apa. Kepalanya pusing, di depan matanya semua berputar, dan rasa mual naik ke tenggorokan. Kemarin sangat menyenangkan. Sepertinya sekarang saatnya membayar. Tapi Bima siap membayar harga itu untuk malam yang cerah dan tak terlupakan. Oh, sudah bangun? Serak Reza sambil berbalik ke sisi lain. Baguslah, kemarin kamu tiba-tiba pingsan. Kami bahkan berpikir untuk memanggil ambulans. Tapi kamu kuat, sudah pulih. Sejak saat itu, Bima mulai bergaul dengan Reza dan teman-temannya. Ini adalah sensasi yang sama sekali baru, dan tidak seperti apapun. Bima sekarang merasa jauh lebih percaya diri dan belajar untuk bersikap lebih bebas. Banyak hal yang dulu tampak penting sekarang kehilangan maknanya sama sekali. Misalnya, mimpi tentang ijazah cum laude dan studi pasca sarjana. Dulu, Bima malu berkenalan dengan gadis-gadis, tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan mereka, canggung di hadapan mereka. Sekarang, di perusahaan Reza dan teman-temannya, dia dengan mudah menjalin kenalan untuk 1 atau paling banyak 2 malam. Contoh dari teman-teman barunya dan mungkin minuman juga memainkan peran. Dan tidak hanya minuman. Omong-omong, selalu ada seseorang di perusahaan yang punya sesuatu yang menarik. Semua ini membuat dunia lebih cerah, sensasi lebih tajam, emosi lebih hidup. Dengan teman-teman dari kehidupan lamanya, Bima sekarang praktis tidak berkomunikasi. Apa yang mereka tahu tentang kesenangan sejati? Para pecundang itu, menjelang tahun baru, hanya tertarik pada satu hal, ujian yang akan datang. Bima, di sisi lain, tertular ketenangan Reza, yang sama sekali tidak peduli dengan studinya. Dia punya rencana lain yang lebih menarik. Reza merencanakan pesta besar di villa orang tuanya. Tentu saja, Bima diundang. Pemuda itu dengan tidak sabar menunggu hari yang ditentukan. Acara itu menjanjikan tidak akan membosankan. Satu-satunya hal yang menaungi kesenangan adalah ibunya, atau lebih tepatnya, ceramah dan keluhannya yang terus-menerus. Dulu, Bima tidak menyadari betapa menyebalkan dan tidak menyenangkannya ibunya. Betapa ia jengkel dengan omelannya. Terkadang ia mendapati dirinya berpikir bahwa untuk menghentikan aliran ceramah yang membosankan itu, ia siap memukul ibunya sendiri. Dan suatu hari, ia hampir melakukannya. Ia mengayunkan tangannya ke arah ibunya.
Di mata ibunya terlintas ketakutan, lalu keheranan. Hari itu, seluruh tubuh Bima sakit, kepalanya pusing. Malam sebelumnya, ia bersenang-senang di klub dengan teman-temannya. Salah satu dari mereka membawa sesuatu yang baru. Efeknya luar biasa. Tapi di pagi hari, Bima merasa seperti rongsokan yang hancur berkeping-keping. Dan di situ ibunya dengan nasihat-nasihatnya yang abadi. Itulah sebabnya ia hampir lepas kendali. Masalah lain adalah uang. Dulu, Bima mendapatkan uang sendiri dengan membuat situs web untuk berbagai perusahaan, dan ibunya tidak pelit, sesekali memberinya uang saku. Pemuda itu tidak pernah kekurangan dana, meskipun tentu saja ia bukan anak orang kaya. Tapi sekarang ia tidak punya waktu, tenaga, maupun keinginan untuk bekerja sampingan. Dan ibunya dengan tegas memutus aliran uang, hanya memberikan uang pas untuk ongkos setiap hari. Dengan uang receh seperti itu, tidak bisa bersenang-senang, dan Bima butuh uang. Kesenangan itu tidak murah. Suatu hari, pemuda itu akhirnya menemukan jalan keluar dari kesulitan. Sejak kecil ia tahu bahwa ibunya menyembunyikan kotak perhiasan emas di rak atas lemari pakaian. Di sana ada segalanya, gelang, kalung, anting-anting, liontin, dan bahkan jam tangan. Ibunya suka perhiasan. Dan ke dalam peti harta karun itulah Bima, tanpa rasa bersalah, memasukkan tangannya. Dan tak lama kemudian, di pegadaian terdekat, wajahnya sudah dikenal. Anehnya, pada periode itu, Bima tidak merasakan rasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Yang terpenting adalah mendapatkan uang, yang berarti kelanjutan dari kehidupan yang riang. Rupanya, otaknya sudah mulai mengalami kemunduran. Tentu saja, saat itu ia tidak menyadarinya dan tidak menyesali apapun. Bima tentu saja gagal ujian. Tepatnya, ia tidak datang ke satu ujian pun, sama seperti Reza. Ibunya mengetahui hal ini dan membuat keributan lagi, yang akhirnya membuat Bima benar-benar kesal. Ia kembali mengayunkan tangannya ke arah ibunya, dan mungkin akan memukul wajahnya jika wanita itu tidak menghindar. Ibu Wati tiba-tiba menjadi pucat, menutupi wajahnya dengan tangan, dan menangis. Bima untuk pertama kalinya melihat ibunya menangis. Tetapi bahkan pemandangan ini tidak membuatnya sadar. Ia menunggu sampai ibunya pergi ke toko dan menyelinap ke kamarnya. Di sanalah kotak perhiasan itu disimpan, ia masih punya waktu ke pegadaian sebelum tutup. Ia butuh uang untuk malam ini, perlu bersantai, melepaskan ketegangan, bersenang-senang. Karena semua di sekitarnya sudah mulai membuatnya jengkel. Perasaan yang tak tertahankan, tapi pemuda itu dikejutkan oleh sebuah kejutan. Ibunya telah menemukan hilangnya perhiasan itu dan menyembunyikan kotaknya. Bima saat itu mengobrak-abrik seluruh apartemen. Ia menjatuhkan buku-buku dari rak, mengeluarkan barang-barang dari laci dan lemari, bahkan memeriksa lemari piring. Semuanya sia-sia. Kotak itu tidak ada. Dalam kemarahannya, pemuda itu memecahkan beberapa piring dan lari keluar dari apartemen yang sudah mulai terasa seperti penjara baginya. Bima pergi ke garasi Reza. Reza ada di sana, sedang beristirahat setelah pesta semalam. Penampilannya tidak terlalu baik. Bima curiga penampilannya sendiri tidak lebih baik. Pemuda itu menceritakan masalahnya kepada temannya. Tidak ada uang, tidak mungkin tinggal di rumah. Ibunya bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dengan tenang. Apa masalahnya? Tinggal saja di sini, di garasi, usul Reza. Ini adalah kediamanku. Orang tuaku sudah lama tidak ke sini, tinggallah selama yang kamu mau. Soal uang, aku punya ide. Ide itu tidak lain adalah usulan untuk membobol sebuah toko kelontong lokal. Toko itu tutup pukul 7 malam dan dijaga oleh seorang kakek tua. Reza mengalihkan perhatian penjaga, sementara Bima dengan gesit membersihkan gudang. Kotak-kotak berisi sereal, sosis, makanan kaleng, minuman semua itu dilemparkan ke dalam tas kotak-kotak besar yang diberikan oleh teman sekelasnya yang cerdik. Kemudian mereka membawa semuanya ke seorang pria, langsung ke apartemennya. Pria itu memberikan beberapa lembar uang kepada mereka sebagai imbalan atas hasil curian. Bima mengerti bahwa Reza sudah sering melakukan ini. Yah, sudahlah, apa bedanya? Setidaknya sekarang mereka punya uang untuk malam ini.
Dan malam sudah tiba. Bima tinggal di garasi selama sekitar 1 minggu. Selama waktu itu, ia banyak minum dan merasa tidak enak badan. Ia sudah tidak menyukai kehidupan barunya, tetapi ia juga tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Pada satu titik, pemuda itu benar-benar kehilangan kesadaran akan realitas. Dan kemudian tiba-tiba ia menemukan dirinya di sebuah halte bus, tampaknya di suatu tempat di pinggir kota. Bagaimana ia sampai di sini, tanpa sepeser pun di sakunya? Mengapa ia gemetar hebat dan begitu sulit bernapas? Dan yang paling penting, apa yang harus dilakukan sekarang? Ia tidak punya cukup kekuatan bahkan untuk berpikir. Jadi, Bima hanya berbaring di bangku dan memutuskan, biarlah terjadi apa yang terjadi. Secara moral, ia bahkan sudah siap untuk yang terburuk, kematiannya sendiri. Anehnya, skenario ini hampir tidak membuatnya takut. Dingin, hujan bercampur salju, angin menusuk bertiup. Orang-orang sudah lama berada di rumah. Tidak ada harapan pertolongan. Dan siapa yang akan menolong seorang gelandangan kotor dan compang-camping? Dan memang begitulah penampilan Bima sekarang, dan ia sadar betul akan hal itu. Mungkin mereka pikir aku mabuk dan tertidur. Mereka akan lewat begitu saja. Setidaknya, Bima akan melakukan hal yang sama, dan kemudian keajaiban terjadi. Pemuda itu tidak bisa menjelaskan kejadian itu dengan cara lain. Tiba-tiba di atasnya membungkuk wajah muda yang cantik, mata yang cemas, suara yang khawatir. Gadis itu terlihat begitu bersih, begitu mulia, terutama dibandingkan dengan wanita-wanita yang ditemani Reza selama beberapa bulan terakhir. "Anda tidak apa-apa?" tanya orang asing itu. "Perlu panggil ambulans?" Bima menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Gadis itu segera mengeluarkan telepon dari saku mantelnya dan memanggil ambulans. Sambil menunggu dokter, orang asing itu mengukur denyut nadi Bima. Di wajahnya tergambar ketakutan. Pemuda itu menyimpulkan bahwa keadaannya buruk, dan itu sudah jelas dari kondisinya. Seluruh dunia di sekitarnya perlahan memudar, hanya wajah malaikat cantik ini yang menahannya dari jatuh pingsan. Meskipun sakit, mual, dan pusing, ia ingin mengagumi mata baik gadis itu. Ambulans datang dengan cepat. Pemuda itu dimasukkan ke dalam mobil. Selama itu, gadis itu memegang tangannya dan mengucapkan kata-kata penyemangat, yang membuat Bima sangat senang. Dia ikut bersama mereka. Ternyata, bahkan dalam keadaan seperti ini, masih ada alasan untuk bahagia. Pemuda itu berhasil diselamatkan, secara ajaib. Dokter yang datang saat pemeriksaan langsung berkata dengan tegas sambil menatap pasiennya, "Seumur hidupmu, kamu harus berdoa untuk gadis ini. Dia menyelamatkan hidupmu. Beberapa menit lagi, dan semuanya akan berakhir." Keajaiban, Bima mengangguk setuju. Ia masih sulit berbicara. "Siapa yang harus diberitahu tentang keberadaanmu?" Pemuda itu menggelengkan kepala. "Tidak, ibunya tidak boleh tahu tentang semua ini. Dia tidak akan tahan." Bima mengerti itu. Dia sendiri akan masuk ICU karena serangan jantung. "Itu hakmu, kamu sudah dewasa, jadi kamu yang memutuskan. Dan omong-omong, jika terjadi lagi seperti ini, kemungkinan besar kamu tidak akan selamat. Kali ini kamu beruntung, nyawamu di ujung tanduk, kamu perlu dirawat, dan segera, pikirkan kata-kataku selama kamu di sini, ada waktu." Bima berpikir dan menolak. Dia akan mengatasinya sendiri, hanya akan lebih berhati-hati dengan jumlah zat yang dikonsumsi. Banyak yang menggunakannya, dia melihatnya setiap hari. Tapi jika tahu batas, tidak akan terjadi apa-apa yang mengerikan. Bima bermimpi untuk segera keluar dari rumah sakit, agar bisa bertemu dengan Reza dan yang lainnya. Dia merindukan kesenangan, tawa, dan keceriaan. Dinding rumah sakit terasa menekan, prosedur melelahkan. Omong-omong, tidak ada satupun teman barunya yang menjenguk Bima di rumah sakit, meskipun pemuda itu langsung menelepon Reza begitu dia bisa dan memberitahukan di mana dia berada. Reza bersimpati melalui telepon dan mengatakan bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Dia meminta agar tidak menyebut namanya kepada siapapun, dan juga tidak menceritakan tentang yang lain. Tetapi Bima beberapa kali dijenguk oleh Sari, gadis dari halte bus itu. Ternyata dia juga seorang perawat,
Itulah sebabnya dia bisa dengan cepat dan akurat menilai kondisi pemuda itu dan memanggil ambulans, tidak berlalu begitu saja. Pertama kali, Sari menjenguk Bima untuk mengetahui kabarnya. Dia takut Bima tidak sempat diselamatkan. Setelah mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, gadis itu menghela napas. Terlihat jelas bahwa Sari merasa lega. Hari itu mereka banyak berbicara. Entah bagaimana, Bima menceritakan semua yang terjadi padanya akhir-akhir ini kepada Sari. Gadis itu mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Selama monolognya, Bima menyadari betapa mengerikannya ceritanya, dia malu pada dirinya sendiri. Dikeluarkan dari universitas, merusak hubungan dengan ibunya, mengambil perhiasannya, bergaul dengan teman-teman yang buruk. Pemuda itu berpikir bahwa setelah ceritanya, Sari akan berdiri dan pergi. Orang-orang baik harus menjauh dari orang-orang seperti dia. Tetapi yang mengejutkannya, gadis itu masih lama bersamanya hari itu, sampai jam besuk berakhir. Mereka sudah berbicara tentang topik-topik lain. Sangat mudah dan menyenangkan berbicara dengan Sari. Bima menceritakan tentang perjalanannya di Indonesia dan mengagumi wajah cantiknya, sosoknya yang ramping, dan senyumnya yang menawan. Sari datang beberapa kali lagi. Rupanya, dia juga menikmati percakapan dengan pemuda itu. Suatu hari, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Ternyata gadis itu datang ke kota dari desa. Dia berasal dari keluarga yang sangat miskin dan memiliki banyak saudara. Dia selalu belajar dengan baik, sangat berusaha. Dia punya dua mimpi, keluar dari kemiskinan dan membantu orang lain. Keduanya terwujud. Sari berhasil lulus dari akademi dan sekarang bekerja sebagai perawat, yaitu membantu orang setiap hari, dan gajinya memungkinkan dia untuk tidak merasa miskin. Sari bangga bahwa dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung pada siapapun, meskipun hidupnya tidak mewah. Dibandingkan dengan cerita Sari, cerita Bima terlihat lebih memalukan. Gadis itu, tanpa dukungan apapun, melawan takdir, mengatasi kesulitan, dan mencapai tujuannya. Dia mendapatkan pendidikan, menemukan pekerjaan yang baik, belajar untuk mengatasi segalanya sendiri. Sedangkan dia, ibunya selalu mendukungnya dalam segala hal, tinggal minta saja. Dan Bima bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliahnya di universitas. Percakapan dengan Sari membuat pemuda itu banyak berpikir. Di rumah sakit, Bima meninjau kembali pandangannya tentang kehidupan. Kesenangan di antara teman-teman Reza tidak lagi tampak begitu menarik baginya. Sari sendiri menarik Bima seperti magnet. Setiap kali tiba waktunya untuk berpisah, pemuda itu tidak ingin melepaskannya. Melihat mata birunya yang dalam, mendengar suaranya, merasakan sentuhannya, itu adalah kebahagiaan sejati. Yang paling indah adalah gadis itu merasakan hal yang sama. Bima menyadarinya, dia juga ingin lebih lama bersamanya. Pemuda itu bingung, apa yang bisa ditemukan oleh gadis yang begitu bersih, cantik, dan mulia pada orang seperti dia? Pertama kali dia melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan, gemetar hebat karena kejang dan muntah. Makhluk itu pasti tidak menimbulkan apapun selain rasa jijik. Saat itu, Sari mengasihaninya. Kemudian dia menunjukkan kepedulian, datang ke rumah sakit untuk menanyakan kondisi pemuda itu. Dan mungkin dia melihat sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang bisa membuatnya dicintai. Bima sendiri sudah lama merasa jijik pada dirinya sendiri, dan sekarang ini, setelah dari rumah sakit, Bima kembali ke rumah. Ibunya tidak pernah tahu bahwa dia menghabiskan seminggu penuh di rumah sakit. Dia pikir Bima berkeliaran di suatu tempat, seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini, dengan Sari, mereka terus bertemu dan berkomunikasi. Berhubungan dengannya memberinya semangat, membuat pemuda itu merasa lebih baik dan lebih bersih. Bima sadar betul bahwa gadis cantik itu menarik perhatian pria. Hal itu terlihat jelas dari tatapan orang yang lewat saat mereka berjalan-jalan. Bahkan kepala dokter di klinik tempat perawat muda itu bekerja, Dr. Andre, pernah mengajak Sari berkencan. Bima pernah melihat dokter itu ketika menjemput Sari setelah bekerja dan mengerti bahwa dokter itu sudah lama jatuh cinta pada Sari. Seorang pria muda yang sukses dan mapan dengan wajah tampan dan tubuh atletis, cerdas. Tapi Sari memilihnya, Bima, seorang pecundang yang dikeluarkan dari universitas hampir di tahun terakhirnya dan hampir mati.
Ini tidak bisa disebut selain keajaiban. Tak lama setelah keluar dari rumah sakit, Reza muncul lagi. Dia mengajak Bima untuk menghabiskan malam di klub, merayakan kesembuhannya. Dan Bima setuju. Dia jujur mencoba memulai hidup baru, tetapi dia masih tertarik pada hiburan yang biasa. Dia ingin kembali jatuh ke dalam keadaan setengah sadar, membuang semua pikiran tentang masalah dan kesulitan dari kepalanya. Pemuda itu merindukan sensasi itu. Di tengah-tengah kesenangan, telepon dari Sari berdering. Gadis itu seolah-olah merasakan bahwa Bima dalam bahaya. Dari suara-suara di latar belakang, dia tahu di mana kekasihnya berada dan menuntutnya untuk segera pergi dari sana, memintanya datang ke tempatnya. Bima ragu-ragu. Dia sedang bersenang-senang di sini, sebentar lagi akan lebih menarik. Dia yakin tidak akan terjadi apa-apa yang mengerikan. Kenapa tidak boleh bersenang-senang? Entah kamu datang ke sini sekarang, atau kita tidak akan pernah bertemu lagi. Suara Sari terdengar tegas dan penuh tekad. Tidak diragukan lagi. Dia serius. Gadis itu tidak pernah memberikan ultimatum atau menekan, tapi sekarang dia menempatkan Bima di depan sebuah pilihan. Pemuda itu melihat sekeliling. Kerumunan yang menari, suara yang keras, asap rokok yang mengepul. Kemudian dia berpikir tentang Sari, tentang matanya, tentang suaranya yang lembut. Lalu di kepalanya terlintas kenangan tentang Dr. Andre, kepala dokter di tempat kerja Sari, yang mengantar gadis itu dengan tatapan sedih. Dan Sari, tanpa memperhatikannya, menggandeng lengan Bima yang menunggunya di teras dan tersenyum padanya. Bima mengedipkan mata, gambaran itu berubah. Sekarang dia terbaring di halte, pasrah dengan akhir hidupnya yang tak terhindarkan. Dan di atasnya membungkuk wajah cemas yang cantik. Wajahnya. Pemuda itu memanggil taksi dan pergi ke tempat Sari. Pilihan itu tidak sulit dibuat. Gadis itu memeluk Bima erat-erat, menempel padanya. Aku takut sudah terlambat, bahwa aku akan kehilanganmu lagi, akunya. Aku tidak akan pernah bertemu dengan mereka lagi, jawab Bima, mengelus rambut coklat kekasihnya yang berkilau. Aku tidak butuh siapapun selain kamu dalam hidup ini. Dan pemuda itu menepati janjinya. Semua tawaran dari Reza atau siapapun dari kelompoknya untuk bersenang-senang, Bima sejak saat itu menolaknya dengan tegas. Tak lama kemudian, teman-teman lamanya meninggalkannya. Dan Bima mulai membangun kembali hidupnya yang hancur. Dia kembali ke universitas, fokus pada studinya, mulai bekerja sampingan lagi dengan membuat situs web. Dia berusaha sangat keras agar bisa segera mandiri dan melamar kekasihnya. Ibunya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat putranya yang telah sadar. Dia pikir Bima sendiri telah menyadari kesalahannya dan membuat pilihan yang tepat. Tentang bagaimana semuanya terjadi sebenarnya, Bima dan Sari memutuskan untuk tidak memberitahukannya. Ceritanya terlalu mengerikan dan tidak pantas. Bima memutuskan untuk belum mengenalkan Sari kepada ibunya, ingin memperkenalkannya sebagai calon istrinya, bukan hanya seorang gadis dari jalanan. Dia merasa itu adalah hal yang benar. Dan akhirnya, 2 tahun setelah lulus dari universitas, Bima merasa basis materinya sudah siap, bisa membangun keluarga, dan melamar Sari. Ini bukan kejutan baginya, tetapi membuatnya sangat senang. Hanya saja, perkenalan dengan ibu Bima menjadi sedikit masalah. Pasangan muda itu langsung mengerti, ibunya tidak menyukai calon menantunya. Ibu Wati tentu saja mencoba menyembunyikannya, tetapi sejujurnya, tidak terlalu berhasil. Bima berpikir bahwa setelah pernikahan semuanya akan berubah, tetapi malah menjadi lebih buruk. Sari berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa dia sama sekali tidak terganggu dengan perilaku ibu mertuanya. Tapi Bima melihat, istrinya sangat menderita karena situasi ini. Pria itu sendiri benar-benar bingung, bagaimana mungkin seseorang tidak menyukai Sari. Dia sempurna, cantik, baik hati, setia, peduli, dan berani. Bagaimana mungkin tidak mengerti bahwa bertemu dengan orang yang begitu unik adalah sebuah keberuntungan besar. Bima berharap bahwa berita tentang cucu akan mengubah sikap ibunya terhadap istrinya. Karena itu, dia tidak langsung memberitahukan tentang kehamilan Sari, menunggu momen yang hikmat. Istrinya ragu bahwa itu adalah ide yang baik, mengumumkan berita seperti itu di depan semua orang. Tetapi Bima meyakinkannya bahwa dengan begitu akan memberikan efek yang lebih besar. Tentu saja,
pria itu sama sekali tidak menyangka akan mendengar kata-kata yang begitu menyakitkan dari ibunya. Dia di depan para tamu menyuarakan keraguan bahwa anak itu adalah anaknya. Bima menatap Sari dengan ngeri, yang berdiri dengan ekspresi seolah-olah baru saja disiram sember air dingin. Istrinya berbalik dan bergegas keluar dari aula. Bima tentu saja mengejarnya. Sari saat ini lebih dari sebelumnya membutuhkan dukungannya. Malam itu, pria itu lama menenangkan istrinya yang sedih, menyebut dirinya bodoh. Ternyata Sari benar, sia-sia dia menceritakan tentang kehamilannya di depan semua orang. Dia pikir akan membuat kejutan yang indah, hadiah paling mahal untuk ulang tahun ibunya, tetapi malah menjadi begitu buruk. Sejak saat itu, pasangan muda itu tidak berkomunikasi dengan Ibu Wati. Bima sangat tersinggung pada ibunya dan bahkan tidak menjawab panggilannya. Sarilah yang memaksanya untuk berdamai dengan orang yang dicintainya, mengatakan bahwa jika tidak, dia tidak akan pernah bahagia dan tenang, dan dia tidak menginginkan hal itu untuk suami tercintanya. Dia menambahkan bahwa perdamaian yang buruk lebih baik daripada pertengkaran yang baik, dan lagi pula, sebentar lagi akan lahir seorang bayi. Sari mengingatkan sambil mengelus perutnya yang baru sedikit terlihat. Anak-anak tidak boleh tumbuh dalam suasana permusuhan. Ibu Wati duduk seperti disambar petir. Ternyata, dia bisa saja kehilangan putranya selamanya, dia begitu dekat dengan kematian. Wanita itu mengingat perilaku Bima pada periode sulit itu, agresif, asing, dingin, pembohong. Universitas dan karier saat itu sama sekali tidak menarik minatnya, dia bahkan tidak memikirkan masa depan. Satu-satunya masalah pemuda itu adalah mendapatkan uang, dan dia menemukan cara mudah, membawa sebagian besar perhiasan emas ibunya ke Pegadaian. Ibu Wati mengira semua itu karena gaya hidup yang liar dan maksimalisme remaja, tetapi masalahnya jauh lebih serius. Dia hampir mati, Sari menyelamatkannya. 2 kali. Pertama kali di halte bus, ketika dia memanggil ambulans. Kedua, ketika dia memberikan ultimatum setelah dari rumah sakit, Bima bisa saja kembali ke gaya hidup lamanya, dan bahkan hampir kembali, tetapi Sari menghentikannya. Cintanya, kepercayaannya padanya. Ibu Wati menghela napas dalam-dalam. Air mata panas menggenang di matanya. Dia sekarang merasakan campuran perasaan yang kuat, ketakutan yang terlambat untuk putranya, rasa bersalah terhadap gadis yang telah menyelamatkannya, dan rasa terima kasih yang luar biasa padanya. Sari, apa yang telah kulakukan? Dia pasti tidak akan memaafkanku sekarang. Ibu Wati menatap Bima dengan bingung. Itu tandanya ibu tidak mengenalnya. Pria itu tersenyum. Sudah kubilang berkali-kali, dia luar biasa, unik. Aku beruntung telah bertemu dengannya. Ya, Ibu Wati mengangguk, kita sangat beruntung memilikinya.